Jadi apa cerita Ibu untuk hari ini? Kesal, Kesal karena apa, Bu? bicara salah, tidak bicara pun salah. Jadi yang mana benarnya, Bu? Seandainya kalau diam itu emas, berarti Emas itu diam. kalau saya diam, Emas. kadang cuma berpikir saya sombong. Itu aja. Hmm, Tak selamanya diam itu emas. Dalam pikiran orang juga beda. hmm, Diam itu Emas. sombong. Oh, diam itu berarti sombong. Jadi kebanyakan kekeliruan pada semua orang itu diam itu terbilang emas ya, Bu. Ternyata sombong ya. Juga nggak tahu juga ya. Nah, Itu prinsip manusia beda-beda. prinsip Kalau menurut saya, ya. daripada kita bicara yang tidak bagus, mending kita diam. Diam. Karena katanya diam itu emas. Tapi bagi orang yang tidak punya wawasan, diam itu adalah sombong. Sebab semakin banyak kita bicara akan semakin banyak mengakibatkan Sombong. sakit hati. Oh, sakit hati. Oh, berarti Banyak bisa bicara disimpulkan. itu menimbulkan dosa. Oh, Mending diam, itu aja. Meskipun dibilang orang diam itu kesombongan atau diam itu bodoh, kalau bagi saya diam lebih bagus daripada bicara, mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada orang lain. Oke. Berarti bisa kita simpulkan diam itu sebenarnya tidak sombong, tapi diam itu emas. Tapi Bagi yang kebanyakan punya, iya bentar, Bu, biar saya simpulkan. Bagi orang yang menganggap atau mungkin ya, bagi orang yang yang punya waras. pikiran waras gitu ya. Tapi kalau nggak waras, diam itu sombong. Iya, karena kebetulan, Bu, ya setahu saya itu berbicara kebanyakan itu pun tidak benar ya, Bu ya. Karena tong kosong itu nyaring bunyinya, istilah katanya. Jadi semakin banyak kau berbicara, semakin banyak mengeluarkan kata-kata, semakin nampak juga kalau misalnya kau itu kosong gitulah istilahnya. Hampa. Yang dimana tadi dibilangnya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, dimana kita ngelihat tong yang kosong itu memang betul nyaring bunyinya, Bu. Lain hal kalau tong itu ada isinya, misal air, bunyinya pun tidak akan kedengaran gitu. Berarti bisa dikatakan diam itu adalah tong. Kok Kenapa diam itu tong? jadi oh iya betul keanehan dalam sungguh jadi apa yang bisa Ibu pesankan kepada semua orang di sini biar orang-orang tahu kalau diam itu tidak sombong? Begini saja soalnya, dalam hidup ini kita bicara untuk kebaikan orang lain, menurut kita ya kan. Ya betul. Nah, tapi ya kita kan ingin mengubah karakter seseorang itu supaya yang tidak dilakukan, yang tidak baik itu bisa kita arahkan. Tapi kadang-kadang tidak semua yang kita maksud itu baik juga untuk orang lain. Berarti mengubah orang lain itu tidaklah gampang. Jadi daripada kita sakit hati, mendinglah kita diam. Kalaupun dia mau berubah, biarlah Tuhan yang mengubah. Itu aja lah. Kalau kita nggak bisa mengubah karakter orang, kita nggak bisa mau menasihati ke yang baik pun, kita kadang-kadang nggak diterima. Jadi diam itu emas. Emas itu diam. Lebih bagus diam.
Ibu kenapa bersedih, Bu? Sedih lah. Kita pikir yang kita maksud orang mengerti, tapi nyatanya enggak. Karena pada dasarnya apa yang kita inginkan untuk orang lain itu nggak seharusnya bisa terjadi ya, Bu ya. Kecewa. Kecewa dalam hal Kalau kita banyak berharap, pasti banyak kecewa. Itu aja. no, Nggak perlu berharap, apalagi sama orang. jangankan sama orang, sama keluarga saja kadang. Ya orang ya keluarga sama. Jadi iya. Nah, berarti maksudnya jangankan orang lain, keluarga sendiri aja kadang buat kita kecewa, betul ya, Bu? Nah, betul. Jadi bisa disimpulkan jangan percaya manusia, itu aja, Bu. Percayalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita terlahir sendiri, ya walaupun kadang kita hidup sendiri, mati pun sendiri. Dan nanti kita bertemu. Nanti kita dikubur. Oh iya, lupa ya, dikubur pun sendiri. Nggak mungkin bareng-bareng kan, Bu? Betul. Tapi kalau misalnya diingat di masa lalu, Bu, ada COVID-19 itu, kuburnya rame-rame, Bu. Itu gimana itu ceritanya? Matinya pun rame-rame. Itu karena istilahnya orang kan kadang dipikirnya kalau hidup itu, penyakit itu bisa diatasi manusia itu sendiri. Nyatanya kan tidak. Semakin menghindar kita, ya bukan berarti penyakitnya juga jauh. Jadi orang itulah masa COVID itu. Disitulah terbukti orang setinggi-tingginya ilmunya, setinggi-tinggi sekolahnya, setinggi-tinggi kedudukannya, imannya itu belum tentu tinggi. Ibaratnya gini, bahkan pendeta sendiri aja pada zaman COVID takut keluar, Takut mati. Nah, betul. takut Iya. mati. Dokter pun seperti itu. Nah, padahal dokter ya, Bu ya. Kalau dipikir-pikir dia bisa menyembuhkan diri sendiri kan, Bu. Kenapa dia takut sendiri mati ya? Memang dokter ini. Disitulah nyatanya terbuktilah iman seseorang itu tidak bisa dibandingkan atau disetarakan dengan ilmu. Tidak bisa. Lebih banyak atau lebih beriman orang-orang yang nggak punya ilmu. Begitu. Iya. Seperti saya tuh bilang orang COVID. Tapi Ibu selamat dari COVID. Santai aja. Santai aja. Enggak, itu enggak. Iya, kalau diingat-ingat ya, Bu ya. Ibu adalah korban COVID-19 ya, Bu ya. Bukan korban sih. Oh iya, maksudnya Cuma Ibu dia pernah dikatakan terpapar COVID-19 di tahun sebelumnya, Bu ya. itu kan penelitian orang itu. Penelitian orang yang keliru mungkin ya, Bu ya. Iya. Orang yang Supaya orang itu dapat tunjangan Woi. atau dapat apa gitu. supaya orang itu mendapatkan apa Keuntungan akses lah. dari Keuntungan. pemerintah gitu ya. Sementara Melalui saya Ibu sendiri, gitu. ya, saya sendiri korban. Tapi korbannya nggak dapat juga. Yang dapat itu orangnya ya yang mengatakan saya itu COVID ya. COVID. Padahal ya, nggak apa-apa lah. Disitulah semakin saya mengenal karakter seseorang itu demi uang atau demi jabatan atau demi ini bisa mengorbankan imannya sendiri. Taunya itu sebenarnya salah itu. Taunya itu kalau apa yang dikerjakan itu tidak baik. Tapi demi uang atau demi kebutuhannya bisa mengorbankan orang lain.
Iya iya iya. Berarti bisa saya simpulkan ibu ini sebagai korban kayak Ya, apa gimana? politik lah. Korban politik ya. Korban di mana ibu dinyatakan terpapar COVID, terus pemerintah otomatis menurunkan bantuan kepada ibu. Tapi karena itu tadi, ibu jadi korban kedua-duanya gitu ya. Korban Padahal, perasaan. nah, padahal ibu tidak terkena COVID. Yang kedua, ibu udah otomatis dijauhi warga ya bu ya. Semula Nah, ibaratnya kekeluargaan fisik juga. saya, keluarga, batin, ya semualah tersakiti, Terus terjolimi namanya. Kalau terjelimin kata-kata ya. orang sana. Saya terjolimi. Tapi buktinya kan biasa aja. Biasa biasa. Sangat kejam sungguh ya bu ya. Jadi apa harapan ibu untuk orang yang udah ngejolimin ibu? Ya, semoga aja nggak pernah dia merasakan apa yang saya rasakan. Ah, Semoga aja juga dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu tidak baik. Ibu sungguh mulia ya. Ibu masih sempat-sempatnya mendoakan orang itu, padahal ibu udah dijolimin. Ya kalau saya doakan pun dia celaka atau apa untungnya sama saya. Iya betul juga ya bu. Ternyata ibu sungguh hati yang mulia ya bu ya. Bukan mulia, tapi Tapi saya hanya ingin apa ya? Kita tidak bisa membantu, jangan sampai merugikan itu aja. Kita nggak bisa membantu orang lain. Untuk apa merugikan? Kita nggak bisa memberi yang terbaik untuk orang lain. Ya janganlah memperburuk. Itu aja. oke oke oke. Berarti sekianlah interview untuk hari ini. Terima kasih atas Atas eh, curhatnya atas ini eh, pengalaman itu. atas pengalaman ibu. Jadi guys ya, inilah cerita pendek kehidupan seorang ibu ini yang selama ini hidup. Tidak mati.